Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, hari ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan soal pengadaan vaksin dan sasaran vaksinasi. Pertama kita lihat dulu berapa sebetulnya dosis yang dibutuhkan untuk memvaksinasi COVID-19 di Indonesia untuk bisa mencapai yang namanya herd immunity atau kekebalan imunitas. Nah, Anda perlu tahu bahwa tidak semua penduduk Indonesia nantinya yang berjumlah 269 juta orang ini akan divaksinasi. Perhitungan terkini menunjukkan ada 181,5 juta penduduk Indonesia yang akan divaksinasi. Dan satu orang nantinya membutuhkan 2 dosis vaksin. Untuk itu, pemirsa, pemerintah Indonesia membutuhkan 2 kali 181,5 juta ditambah dengan cadangan 15% sehingga jumlahnya nanti sekitar 426 juta vaksin. Nah, untuk mengamankan jumlah tadi, pemerintah menyiapkan 5 jalur pengadaan, 4 bersifat bilateral atau antar 2 negara dan 1 bersifat multilateral. Sedikit berbeda dari sebelumnya, Menkes mengumumkan ada 5 merek vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Di antaranya Anda bisa lihat di sini ada merek yang sudah kita cukup familiar yaitu Sinovac dari Tiongkok. Nantinya akan ada 125 juta dosis vaksin. Ini pemerintah sudah menandatangani kontrak dengan Sinovac. Begitu juga dengan yang namanya Novavax dari Amerika dan Kanada ada 130 juta. Sudah pula ditandatangani kontraknya. Kemudian pemerintah juga akan segera menandatangani kontrak dengan yang namanya ada selain Covax Gavi ini merupakan Covax Gavi itu adalah dari WHO yang sifatnya gratis. Jadi ini adalah kerjasama multilateral dengan WHO yang sifatnya gratis. Jadi dari WHO menyediakan vaksin gratis. Angkanya ini sekitar 3-20% dari populasi atau 16-100 juta dosis. Kemudian ada pula kita akan lihat merek berikutnya. Itu ada dari Pfizer, kemudian juga dari AstraZeneca. Nah, setiap kontrak ini ada yang sudah pasti jumlahnya, ada yang masih opsi. Karena tergantung nanti pemerintah masih menunggu kepastian dari WHO, berapa vaksin yang akan diberikan secara gratis oleh WHO yang Covax Gavi tadi. Tapi pemerintah Indonesia juga sudah mengamankan terlebih dahulu sekian ratus juta dosis yang sudah kita pesan supaya nantinya untuk berjaga-jaga. Apabila nanti
dari COVAX Gavi atau dari WHO ini jumlahnya tidak banyak yang bisa diberikan kepada Indonesia, kita sudah mengamankan pemesanan vaksin dari berbagai merek tadi dengan sejumlah negara. Total yang sudah dipesan Indonesia yang sudah pasti jumlahnya itu 330 juta, sementara yang masih opsi itu adalah 330 juta juga, sehingga total ada 660 juta. Sehingga ada buffer jika nanti uji klinisnya gagal atau tertunda. Nah, berikutnya adalah soal tahapan vaksinasi dan siapa saja yang menjadi target dari vaksinasi. Kita akan lihat pemerintah membaginya dalam 2 gelombang. Gelombang pertama yaitu periodenya Januari hingga April 2021 diprioritaskan kepada beberapa kelompok. Yang pertama jelas adalah tenaga medis atau petugas kesehatan, jumlahnya 1,3 juta, kemudian juga ada kelompok petugas publik sejumlah 17,4 juta dan kelompok lansia 21,5 juta. Targetnya adalah vaksinasi dilakukan pada periode Januari hingga April 2021. Sementara di gelombang kedua, April 2021 hingga Maret 2022, jadi range waktunya panjang. Sasarannya adalah masyarakat rentan atau masyarakat yang tinggal di daerah dengan tingkat penularan yang tinggi sejumlah 63,9 juta dan masyarakat normal lainnya sejumlah 77,4 juta. Tapi pertanyaannya adalah kapan sebetulnya vaksinasi ini akan diberikan? Apakah selama ini ada kendala dalam proses pengeluaran izin penggunaan darurat? Kami akan membahasnya sesaat lagi usai jeda azan maghrib. Pemirsa, kapan sebetulnya Indonesia akan memulai vaksinasi COVID-19? Mengapa sampai saat ini Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 tak kunjung keluar? Saya akan langsung membahasnya dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam, Zilvia. Apa kabar, Pak? Selamat malam, pemirsa. Baik, sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Talk. Pak Menteri, pertanyaan yang selalu ditanyakan orang-orang tapi belum ada juga jawaban pastinya adalah kapan sebetulnya vaksinasi COVID-19 ini bisa dimulai di Indonesia? Rencananya, Zilvia, insya Allah di antara akhir minggu kedua atau awal minggu ketiga Januari 2021. Minggu kedua? Minggu ketiga Januari. Oke, kenapa di minggu kedua atau minggu ketiga Januari, Pak? Kita sedang menunggu apa ini? Kita mengharapkan BPOM bisa melakukan kajian ilmiah terhadap hasil uji klinis 3, 2, dan 1 dari Sinovac dan diharapkan bisa keluar sebelum kita laksanakan vaksinasi ini. Pak Menteri, sebetulnya persoalannya sehingga vaksinasi belum juga dilakukan sampai sekarang, apakah betul karena kita masih menunggu hasil uji klinis keluar semua 1, 2, 3 atau sebetulnya ada kendala lain, Pak? Vaksinnya sudah ada di sini 1,2 juta. Insya Allah di akhir tahun akan datang lagi 1,8 juta sehingga di awal tahun 2021 kita sudah memiliki 3 juta vaksin. Tahap pertama dari vaksinasi yang akan dimulai di akhir minggu kedua atau awal minggu ketiga Januari akan diberikan untuk 1,3 juta tenaga kesehatan kita. Jadi sebenarnya vaksinnya sudah ada, targetnya juga sudah ada. Sekarang kita tinggal menunggu, kami terus berkoordinasi dengan BPOM untuk bisa memastikan bahwa emergency use authorizations itu bisa dikeluarkan sebelum kita memulai vaksinasi. Oke, laporan terakhir dari BPOM kepada Pak Menteri, sebetulnya sekarang tahapan yang sedang berjalan itu apa sih, Pak? Kan masyarakat tidak tahu sehingga jadi muncul pertanyaan terus, apa sebetulnya kendalanya? Apakah memang ada kendala sehingga akhirnya tahapan untuk menganalisa hasil uji klinis 1, 2, 3 ini menjadi lama? Atau bagaimana, Pak? Sebenarnya kalau dilihat dari jadwal awal, memang jadwalnya seperti itu. Jadi sejak pertama kali saya terlibat, belum sebagai Menteri Kesehatan, mengenai rencana jadwal vaksinasi, sejak awal memang direncanakan di akhir Januari 2021. Jadi apa yang terjadi sebenarnya sesuai jadwal. Mungkin memang komunikasinya saja yang belum lengkap diberikan ke masyarakat. Tapi kembali
jadwal yang ada sekarang adalah sesuai jadwal awal di mana kita akan melakukan program vaksinasi di akhir Januari 2021. Oke, sesuai dengan jadwal awal berarti semuanya on the track Pak? Semua prosesnya on the track, tidak ada kendala yang berarti? Alhamdulillah kendala pasti ada kecil di sana sini, tapi sepertinya insya Allah kita bisa mulai sesuai dengan jadwal vaksinasinya di akhir minggu kedua atau di awal minggu ketiga Januari 2021. Oke, Pak Menteri, yang sudah datang adalah 1,2 juta dosis. Kemudian rencananya pada tahap pertama itu diberikan kepada 1,3 juta tenaga kesehatan. Tadi Anda katakan akan datang lagi 1,8 juta di akhir tahun 2020 ini. Tinggal 2 hari lagi nih Pak, 2020 apakah akan datang berarti antara besok atau lusa? Iya memang kita hitungannya sekarang udah menit by menit gitu. Saya sendiri berharap kalau bisa satu hari itu nggak 24 jam, tapi satu hari itu bisa 50 jam akan lebih senang saya. Tapi Jadi, insya Allah datang dalam 2 hari ini. Jadwal sudah tersedia, schedule pesawat juga sudah ada, ya insya Allah harusnya datang. akan kita jemput lagi Pak, seperti yang tahap pertama kemarin? Kalau Zilvia mau, aku bisa ajak ke sana ke airport itu. Boleh Pak, kalau Metro TV diajak kami sangat berkenan. Berarti akan dijemput lagi ya Pak? Apa? Akan dijemput Ya, lagi? insya Allah ya. Baik, oke. Pak Budi, beda dari sebelumnya di list merek vaksin yang tadi Bapak umumkan, tidak ada lagi CanSino dan Sinopharm, tapi muncul seperti ada Novavax yang baru, kemudian juga Gavi yang dari WHO. Kenapa Pak? Ada yang baru dan ada yang tidak muncul lagi? Memang nomor satu kita ingin pastikan semua vaksin yang kita pilih itu ada di list clinical trials-nya WHO. Ya. Jadi semua nama yang tadi diumumkan itu sudah ada di listnya WHO. Kemudian yang kedua, tujuan dari vaksin ini adalah untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Insya Allah semurah-murahnya. Nah itu yang sangat menentukan. Karena sekarang saya ingin sampaikan, jumlah penduduk dunia itu ada sekitar 7,8 miliar. Ini buat teman-teman ya. Kalau kita mengejar herd immunity, 70% dari 7,8 miliar penduduk dunia, dibutuhkan vaksinasi ke 5,5 miliar penduduk dunia. Kalau untuk satu orang dibutuhkan 2 dosis, itu dibutuhkan 11 miliar dosis vaksin. Kapasitas produksi vaksin dunia sebelum krisis ini terjadi adalah 6,2 miliar. Itu sudah penuh digunakan untuk vaksin tuberkulosa, vaksin rubella, vaksin polio, vaksin campak, dan vaksin-vaksin lainnya yang tidak bisa dihentikan. Sementara untuk membangun kapasitas produksi baru butuh waktu. Let's say misalnya asumsinya 50% dari kapasitas produksi yang 6,2 miliar bisa direalokasikan sementara untuk COVID. Itu kan baru 3,1 miliar dosis per tahun. Padahal kebutuhannya adalah 11 miliar dosis. Jadi bisa dibayangkan memang yang terjadi sekarang adalah perebutan besar-besaran untuk menguasai suplai vaksin. Buat teman-teman ketahui, 15 negara maju itu sudah mengizinkan jumlah vaksin yang mereka mau untuk rakyat mereka. Datanya ada, nanti saya bisa share, misalnya Amerika antara 4 sampai 5 kali populasi, Inggris juga 5-6 kali populasi, Kanada mungkin juga 5 kali populasi, mereka udah secure, udah izin vaksinnya. Data terakhir yang saya tahu di bulan November, jumlah vaksinnya sudah diizin oleh negara maju itu ada sekitar 4,7 miliar. Lebih besar daripada kapasitas produksi yang available. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada negara-negara di Asia Selatan atau di Afrika yang tidak cepat menguasai atau mengizinkan vaksin ini, penduduknya ratusan juta, mereka mau pesan sekarang, mereka mesti tunggu 18 bulan lagi. Mereka mesti tunggu 24 bulan lagi. Bayangkan mereka dapatnya baru nanti. Padahal kalau lihat data Indonesia sekarang, yang wafat setiap hari ya mungkin antara 175 sampai 200. Itu mudah-mudahan pencatatannya tepat. Kalau kita hitung 200 orang Indonesia wafat setiap hari,
orang sebulan, 72.000 setahun. Oke. Kalau kita harus menunggu 18 bulan, kita bisa bayangkan 100.000 orang nyawa mesti kita korbankan. Itu sebabnya teman-teman, kenapa rebutan vaksin ini terjadi di dunia. Karena negara-negara besar tahu ini kritikal untuk mereka untuk menguasai produksi dunia secepat-cepatnya. Itu Dan untuk Indonesia memberikan sudah background. mengamankan itu, Pak Menteri. Indonesia sudah ijon, sudah mengamankan 660 juta dosis vaksin. Dari keempat nama yang tadi sudah kita dekati plus Gavi, sebenarnya yang sudah kita secure pasti akan dideliver itu 320-an juta. Sisanya masih berupa opsi. Jadi kita di kontraknya nanti akan memasukkan opsi untuk membeli tambahan. Ya. Oke. Kenapa kita masukkan opsi? Karena ada satu variabel yaitu vaksin dari Gavi. Ini adalah organisasi afiliasi WHO. Gavi ini mewakili negara-negara tadi yang miskin dan terbelakang yang menyadari bahwa mereka bisa tidak kebagian vaksin. Padahal ini adalah isu kemanusiaan. Jangan hanya negara kaya yang dapat. Tidak adil. Negara miskin pun harus dapat. Itu tujuan mereka. Mereka memberikan vaksin gratis. Termasuk ke Indonesia, karena pada saat mereka didirikan dulu, Indonesia masih masuk list negara yang lower middle income countries. Dan mereka mulai dari 3% populasi, 16 juta, kemudian naik ke 54 juta, 10%, dan sekarang ada diskusi untuk naikkan ke 100 juta atau 20% dari populasi atau 100 juta dosis. Dan vaksin ini gratis. Baik. Nah, kita menunggu. Kalau misalnya vaksin ini kita bisa peroleh sekarang, opsi tidak kita eksekusi. Tapi kalau ternyata vaksinnya tidak kita peroleh dari Gavi atau tertunda, kita akan eksekusi opsinya kita. Ini untuk menjaga-jaga aja, supaya kita pastikan seluruh rakyat Indonesia bisa dapat. Yang namanya opsi ini berarti kalau kita butuh akan pasti bisa kita gunakan ya Pak? Ya, betul. Oke, jadi dalam artinya kita sudah punya jaminan dari negara-negara tadi, kalau kita butuh opsi ini pasti akan digunakan dan pasti akan ada stoknya. Betul. Oke, baik kalau begitu. Pak, pertanyaan berikutnya adalah, kan tidak semua vaksin yang tadi, nama-nama tadi yang Bapak sebutkan 4 tadi selain Gavi, itu diuji klinis di Indonesia. Yang baru diuji klinis di Indonesia itu hanya Sinovac, Pak. Lalu bagaimana dengan keamanan vaksin-vaksin lain yang kita tidak mengujinya sendiri di Indonesia? BPOM itu masuk ke kategori yang namanya SRA atau Stringent Regulatory Authority. Jadi otoritas yang diberikan wewenang untuk persetujuan obat dan makanan. Ada banyak SRA di seluruh dunia. Ya. Antara SRA, mereka memiliki mekanisme yang namanya mekanisme reliance. Apa mekanisme reliance ini? Kalau misalnya BPOM Indonesia sudah tanda tangan dengan SRA di Amerika, yang namanya FDA. Dia tanda tangan yang namanya Mutual Recognition Agreement, maka kalau nanti SRA di Amerika, which is namanya FDA, memberikan approval Emergency Use Authorization atau AUA untuk vaksin Pfizer, BPOM bisa menggunakan mekanisme reliance untuk rely ke persetujuan SRA di Amerika untuk menerbitkan AUA di Indonesia. Jadi prosesnya akan lebih cepat selama SRA ini setuju untuk menandatangani Mutual Recognition Agreement. Dan sepemahaman saya, bisa dicek ke BPOM, BPOM sudah tanda tangan 6 MRA dengan negara-negara maju antara lain Inggris, Uni Eropa, Jepang, Amerika, Australia, dan satu lagi saya lupa. Kebetulan vaksin-vaksin yang ada di list kita, misalnya Pfizer, itu kan ada diproduksi oleh Amerika dan Jerman. Ya, ini Uni Eropa dan Amerika. Sudah ada MRA agreement dengan BPOM. Kita bicara mengenai Novavax, ini perusahaan Amerika, Kanada. Kita juga sudah tanda tangan MRA agreement dengan FDA. Kita mau beli AstraZeneca, itu juga ada di London
nama SRI-nya MHRA, itu juga sudah ada tanda tangan Mutual Recognition Agreement dengan BPOM. Jadi akan memudahkan BPOM dalam menerbitkan AUA karena sudah ada mekanisme reliance terhadap 6 SRA dunia tadi. Oke, jadi itu Pak yang membedakan dengan uji klinis Sinovac yang kita lakukan sekarang. Karena ini belum ada mRNA-nya, maka kita harus menunggu dulu ada hasil uji klinis yang lengkap, baru BPOM menerbitkan EUA. Kalau nanti dengan merek-merek lainnya, Pfizer, AstraZeneca, dengan Novavax, berarti nanti prosesnya akan lebih cepat dari yang Sinovac ini? Saya koreksi sedikit ya. Yang harus diterbitkan oleh BPOM di sini adalah Emergency Use Authorization atau EUA. Ya. EUA ini bisa diterbitkan 2 jalur. Jalur pertama oleh BPOM sendiri berdasarkan laporan uji klinis 3, contohnya Sinovac. Jalur kedua menggunakan mekanisme reliance dengan regulator-regulator negara lain yang sudah tanda tangan agreement dengan BPOM. Nah, itu yang akan digunakan untuk Novavax, AstraZeneca, Pfizer, dan satu lagi ya, Novavax, AstraZeneca, Pfizer, sorry ya. Oke, baik. Pak Menteri, kalau seandainya yang Sinovac itu, Pak, laporan ke Bapak, apakah cukup menjanjikan dari segi uji mutu, efektivitasnya, apakah menjanjikan sehingga nanti bisa sesuai dengan jadwal vaksinasi itu dimulai? Apanya yang menjanjikan? Delivery-nya atau safety dan efficacy-nya? Kalau dari uji efektivitas, uji mutunya Pak, apakah sampai sekarang angkanya menjanjikan untuk siap kita berikan vaksinasi pada minggu kedua atau minggu ketiga Januari? Jadi untuk vaksin-vaksin tersebut yang dilihat adalah safety atau keamanannya dan efikasinya, keampuhannya. Yang menentukan keamanan dan keampuhan ini adalah BPOM. Saya sudah lihat metodenya, saya melihat ini adalah satu proses uji yang berdasarkan sains. Ini sangat saintifik dan tidak mudah. Ya. Buat orang seperti saya yang background-nya sains, saya melihat ini prosesnya tidak mudah. Karena membutuhkan analisa yang sangat dalam dari beberapa laporan yang ratusan lembar tebalnya untuk dipelajari. Jadi kalau saya ditanya apakah bagus sama enggak, saya akan bertanya kembali ke BPOM. Saya akan serahkan ke ahlinya. Karena mereka lah yang paling ahli, paling tahu, dan proses ini bukan proses yang sederhana. Sebaiknya jangan sampai kita terburu-buru, salah bicara, kemudian malah menyebarkan berita yang belum tentu benar untuk sesuatu hal yang sangat saintifik sebenarnya. Baik, kalau begitu terima kasih atas penjelasan komprehensif Anda, Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan ini bersama dengan Corporate Secretary dari PT Bio Farma, Bambang Herianto, sesaat lagi. Pemirsa, sekarang kita sudah tersambung dengan Corporate Secretary PT Bio Farma, Bapak Bambang Herianto. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik, Pak Bambang, tadi sudah menyimak juga ya wawancara saya dengan Pak Menkes. Selain soal kapasitas nanti yang akan saya tanyakan, pertama saya ingin tanya dulu soal proses uji efektivitas dan keamanan yang dilakukan BPOM bersama-sama dengan Bio Farma juga ikut terlibat pada tahapan pertama untuk vaksin yang sudah datang pada awal Desember lalu. Sebetulnya sejauh mana Pak proses uji mutu yang sudah dilakukan BPOM dengan Bio Farma sampai saat ini? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Jadi kalau untuk uji khasiat maupun efektivitas vaksin kan nanti kita menunggu hasil uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Unpad. Dan ini sudah dilakukan dari bulan Agustus. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa yang 1,2 juta ini akan diuji klinis. Justru ini sudah vaksinnya sama yang sudah diujikan dari Agustus 2020 lalu. Jadi ini sebetulnya sama vaksinnya dan sedang kita menunggu hasilnya di bulan Januari. Nah, sambil menunggu itu, vaksin tersebut kita lakukan uji mutu.
Jadi vaksin ini datang, kita harus tetap melihat apakah betul vaksin tersebut. Jadi nanti ada uji identitas, ada uji sterilitas yang dilakukan oleh Bio Farma dan juga Badan POM. Seperti itu, Mbak Sylvia. Oke, sejauh ini seperti apa Pak prosesnya? Apakah memang kita sudah tinggal sedikit lagi hal-hal yang harus dianalisa sehingga nantinya minggu kedua atau minggu ketiga Januari vaksinasi sudah bisa dimulai? Ya, uji klinis sudah berjalan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menkes, diharapkan bulan Januari sudah selesai. Nah, uji mutu juga sudah melakukan sampling terhadap vaksin tersebut dan diuji di Badan POM. Kami juga melakukan uji dan sampai saat ini kita sudah selesaikan uji tersebut. Oke, kemudian Pak Bambang soal kapasitas produksi, kita tahu bahwa tidak hanya vaksin jadi yang kita impor, kita juga mengimpor vaksin dalam bentuk yang belum jadi sehingga harus diolah oleh PT Bio Farma. Sebetulnya kalau kapasitas produksi, apakah Bio Farma ini bisa Pak untuk memproduksi sekian banyak karena target kita kan ada 181,5 juta penduduk yang akan divaksin dan itu dual dosis. Apakah Bio Farma siap untuk bisa memenuhi kapasitas atau jumlah yang seharusnya ada? Ya, betul Mbak Sylvia. Jadi ada 2 jenis vaksin yang kita import dari Cina, yang dari Sinovac ya. Yang pertama adalah produk jadi yang sudah tinggal disuntikan sebanyak 3 juta dosis. Dan rencana kedua adalah kita membeli balok yang akan diproses di Bio Farma lebih lanjut. Nah, Bio Farma sudah menyiapkan kapasitas sekitar 250 juta dosis per tahun. Dan tentu ini belum mencukupi ya dari total kebutuhan untuk vaksinasi 70% penduduk. Dan tentunya tadi juga sudah disampaikan kekurangannya ini kita masih mengadakan atau menyediakan dari manufacturer lain seperti Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Oke, tapi yang jelas kapasitas Bio Farma 250 juta dosis per tahun. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Corporate Secretary PT Bio Farma, Bapak Bambang Herianto telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Metro TV, 15 Minutes akan hadir sesaat lagi. Metro TV, knowledge to elevate.